Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pengetahuan bahan hasil pertanian. Kita akan belajar tentang hasil perikanan. Ini adalah bahan bacaan kalian. Di sini semua yang di PPT ada di buku ini, jadi silakan ini menjadi bahan tambahan bacaan kalian. Sebelum belajar tentang pengetahuan bahan hasil perikanan, kita tahu dulu apa yang mendasari kita belajar tentang perikanan atau hasil perikanan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di situ dituliskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, air, bla bla bla. Nah, artinya di sini perikanan ini menjadi sumber pangan juga. Nah, bagaimana nantinya di hasil perikanan menjadi sumber pangan ataupun juga di hasil perairan itu menjadi sumber pangan, kita perlu tahu ilmu pengetahuan bahan pangan dulu. Artinya di ilmu pengetahuan bahan pangan ini kita akan belajar tentang sifat fisik, kimia dalam komponen bahan makanan itu dan sekaligus juga sifat mikrobiologinya. Nah, setelah kita tahu itu, nanti kita bisa memperlakukan atau memberikan sentuhan dari bahan pangan itu menjadi suatu olahan produk. Nah, setelah jadi olahan produk, baik sebelum maupun sesudahnya kita belajar juga misalnya bagaimana di teknik penyimpanannya sebelum diolah ataupun sudah diolah, dan bagaimana mengolah, kemudian bagaimana mengawetkan dan seterusnya sampai di tangan konsumen. Tapi khususnya di pengetahuan bahan hasil pertanian di sini kita lebih banyak belajar tentang karakteristiknya, di mana di mata kuliah ini kita akan belajar lebih ke bagaimana sifat fisiknya, kimia, mikrobiologinya. Dengan dasar itu kita seperti tadi saya sudah sampaikan, kita bisa memperlakukan bahan pangan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tahu, kita akan tahu bagaimana mengolahnya. Nah, bagaimana teknologi pengolahannya nanti kita tidak akan belajar di sini, tetapi ke mata kuliah yang lebih lanjut tentang teknologi. Nah, pada intinya di sini setelah kita tahu beberapa sifat fisik, kimia, mikrobiologi dari bahan pangan, kita nantinya menjadi tahu bagaimana mempertahankan selang mutunya. Jadi di sini setiap bahan pangan, di sini kita belajar tentang hasil perikanan yang hidupnya di air, begitu dia diambil dari air tempat hidupnya, dia pasti akan mengalami perubahan biokimia. Bagaimana setelah dia ikan itu mati sampai selang berapa lama dia masih dikatakan segar, kemudian bagaimana cirinya pada saat dia sudah mulai membusuk. Nah, dengan hal itu kita bisa tahu bagaimana memperlakukan ikan setelah ikan itu mati, dia mempunyai selang mutu yang panjang. Di sini dalam arti bahwa ikan meskipun dia mati, tetapi masih bisa dikatakan bahwa dia ikan segar dengan ciri yang mendekati ikan pada saat ikan itu hidup, yang pasti tidak akan sama ya. Ikan yang hidup akan pasti lebih bagus daripada ikan yang sudah mati, tetapi matinya atau bahan baku hasil perikanan yang sudah mati yang pada umumnya kita mengkonsumsinya ikan setelah mati ya, bukan ikan yang masih hidup, itu mempunyai ciri yang segar. Nah, bagaimana memperlakukannya, kenapa harus diperlakukan supaya dia tetap segar, itu yang akan kita
pelajari, kita tahu dulu sifat fisik, kimia, sama mikrobiologinya. Nah, kemudian selanjutnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, di situ dijelaskan bahwa perikanan sendiri itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Nah, jadi kalau istilah perikanan itu mencakup semua kegiatan. Sementara yang include di situ adalah ikan, karena selama ini kalau orang bicara tentang hasil perikanan itu hanya ikan. Padahal ikan sendiri di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 di situ dijelaskan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi ikan yang dimaksud di undang-undang ini nomor 31 tahun 2004 ini adalah sebenarnya tidak hanya ikan. Apa yang masuk di golongan hasil perikanan? Ada beberapa diantaranya adalah ikan, kemudian binatang lain dan tumbuhan yang hidup di air tawar maupun air asin atau pertemuan keduanya. Contohnya ada ikan, ada krustase, ada cephalopoda, ada echinodermata, dan biota peran yang lain. Ada juga rumput laut, ada lamun. Secara rincinya bisa dilihat di diagram diagram atau gambar di sini. Jadi ini adalah bahan atau komoditas yang termasuk di hasil perikanan dan perairan. Ada finfish, ikan bertulang sejati, dan ikan bertulang rawan. Nah, apa yang membedakan nanti kita akan belajar. Yang menyusun apa di tulang sejati, yang menyusun apa di tulang rawan, sehingga kita bisa manfaatkan apanya sih dari yang ikan di tulang sejati ini. Nah, ini contohnya ikan sejati itu salmon, emas, kakap, tuna, dan yang masih banyak. Kemudian tulang rawan ada ikan hiu, ikan pari. Nah, setelah kita nanti tahu bahwa di tulang ikan bertulang sejati apa yang menyusun, kemudian kita bisa olah menjadi apa, di tulang rawan pun seperti itu. Yang paling kenapa sih di tulang rawan seperti misalnya contohnya ikan hiu. Kenapa sih di hiu ini selama ini adalah hanya bagian siripnya saja yang diambil, kemudian bagian yang lain itu dibuang. Tetapi beberapa tahun terakhir sudah dilarang itu karena orang menganggap di bagian sirip ikan hiu ini mempunyai kolagen yang tinggi. Jadi itu yang menyusun tulang sejati dan tulang rawan itu bedanya di penyusunnya. Memang di tulang rawan itu penyusun tulangnya itu kebanyakan adalah kondroblast atau kolagen, materi kolagen di situ, sehingga orang berpikir di bagian sirip itu kan lebih mudah dipotong saja kemudian dikeringkan, dia bisa menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi karena dia lebih awet kan, kemudian tidak perlu ada pengolahan yang ribet karena hanya dipotong siripnya, kemudian yang bagian tubuh yang lain itu dibuang. Padahal semua bagian dari ikan hiu itu tidak hanya bagian tulangnya saja yang mempunyai di siripnya saja yang mempunyai tulang rawan, tetapi beberapa bagian lain juga ada tulang rawannya. Selain itu juga sebenarnya di ikan hiu atau yang biasa diambil hanya siripnya saja, itu dagingnya juga kita bisa manfaatkan. Nah, oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini karena dianggap sadis hanya mengambil siripnya saja kemudian bagian tubuh yang lain itu dibuang,
Karena itu sekarang ekspor di siripnya ikan hiu itu sudah tidak boleh lagi. Nah, kemudian di tulang sejati memang selama ini olahan berbasis ikan itu lebih banyak diambil dari tulang ikan bertulang sejati, terutama di bagian dagingnya. Nanti di slide berikutnya kita juga akan belajar kenapa ada apa di daging sehingga itu menjadi bahan dasar untuk membuat suatu diversifikasi olahan produknya. Kemudian ada shellfish. Di shellfish ada udang, ada moluska dan cephalopoda. Nah, di udang bagian ternyata kalau kita belajar tentang bagian yang kita bisa makan, ternyata di ikan yang bercangkang misalnya di udang lebih sedikit yang dikonsumsi, sekitar 30-40% saja. Sementara kalau di ikan yang bertulang, proporsi yang bisa dimakan lebih banyak. Artinya limbah di udang juga lebih besar dibanding dengan ikan yang bertulang. Nah, hal itulah yang kemudian beberapa peneliti yang sebelumnya tuh menyebutkan bahwa ternyata dari limbah udang yang kita hanya sebagian kecil kita bisa manfaatkan di dagingnya, itu bagian cangkang udang maupun apalagi rajungan juga seperti itu lebih sedikit lagi. Artinya hasil biota perairan yang bercangkang itu terutama krustase itu hanya sedikit yang dikonsumsi, paling banyak itu 40% bagian dagingnya kita bisa konsumsi atau kita bisa manfaatkan untuk olahan diversifikasinya, sementara banyak limbahnya. Nah, dari limbah cangkang udang maupun kepiting itu ternyata masih ada kandungannya yang bisa dimanfaatkan baik ke pangan maupun non pangan. Ternyata ada kitinnya di hewan atau krustase ini, golongan krustase ini. Nah, kitin itu sendiri dengan beberapa tahap proses ada dibuang asetil, yang pertama di proteinase, dibuang proteinnya, kemudian dibuang mineralnya, dimineralisasi, kemudian terakhir adalah dibuang asetilnya. Jadilah kitosan. Kitosan itu mempunyai banyak kelebihan sehingga dia lebih banyak juga aplikasi ke baik pangan maupun non pangan. Nah, bagaimana ekstraksinya itu nanti di teknologi. Tapi di sini yang kalian perlu tahu bahwa ternyata di hewan yang bercangkang itu ada kandungan kitinnya. Meskipun di cangkangnya itu banyak dibuang, ternyata kita bisa ekstrak kitinnya, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa proses menjadi kitosan. Nah, di Lampung sendiri banyak perusahaan yang mengolah atau memanfaatkan golongan krustase ini. Di sepanjang Tanjung Bintang itu banyak industri yang mengolah udang beku. Beberapa perusahaan di situ ada. Kemudian ada juga yang mengolah atau memanfaatkan kandungan daging rajungan dan kepiting. Nah, artinya krustase sendiri di Lampung ini berpotensi untuk dikembangkan, terutama limbahnya, karena di udang sendiri, terutama di perusahaan udang itu ke pembekuan udangnya. Sementara di pembekuan udang, produk yang dibekukan itu yang diminta oleh buyer itu macam-macam. Ada yang dibuang kepalanya, ada yang utuh, ada yang dibuat butterfly.
kemudian ada value added-nya. Nah, itu juga artinya banyak limbah. Kemudian di perusahaan pemanfaatan daging rajungan juga seperti itu. Sangat sedikit bagian yang dia diambil untuk disiapkan, dikalengkan, sementara bahan yang sisanya itu banyak. Nah, artinya kita bisa olah, eh, cangkang dari udang itu menjadi kitosan yang pemanfaatannya sangat luas ya kitosan, karena dari sifatnya sendiri dia mempunyai, senyawanya itu mempunyai muatan positif. Kalau ada muatan positif pasti akan menarik muatan negatif. Nah, prinsip itulah yang dimanfaatkan, atau pemanfaatan dari kitosan. Bisa sebagai bakterisidal atau membunuh bakteri, bisa sebagai film, bisa sebagai penggumpal, bisa menyerap memurnikan air dan seterusnya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.